Salve fratres, welcome back into the jungle of Protestantism. Oke, kali ini kita membahas satu hal yang penting sekali. Penting sekali untuk kita orang Katolik untuk belajar. Ya, belajar. Jadi, kali ini saya mau mengajak kita untuk memahami perdebatan yang akhir-akhir ini. Protestan mau konsili, tapi tidak punya meja. Tragikomedi gereja tanpa magisterium. Jadi mereka teriak minta keadilan doktrinal, tapi lupa kalau rumah mereka sendiri tidak punya palu pengadilan. What happened? Kan LAI nyimak tidak? Sekarang coba Anda samperin Pak YP, Pak Yonatan Purnomo. Jadi ada dua hal yang dibicarakan ya. Katanya Pak Yonatan Purnomo itu sudah mengajak diskusi banyak sinode. Sinode di Indonesia ini ada berapa ya? Banyak ya. Sinode GPDI misalnya. Gereja Pentakosta Indonesia ada sinode GBI, lalu sinode GKKA misalnya dan sebagainya. Ada banyak sekali. Jawaban saya seperti ini. Kalau dia mengatakan, atau orang ini ya, mewakili Yonatan Purnomo mengatakan, Yonatan Purnomo sudah banyak ngajak sinode untuk berdiskusi. Sekarang pertanyaan saya adalah, apa bukti daripada klaim tersebut? Misalnya pertama, sinode mana yang diajak oleh Yonatan Purnomo? Sebutkan sinode apa itu? Apakah sinode GBI, sinode GPDI, sinode GPI, GPIB, atau yang mana? Gereja mana? Sinode dari gereja mana? Aliran mana? Denominasi mana? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ngajak sinode, bukti surat dari ajakan itu mana? Kalau mau ngajakan harusnya ada undangan ya, undangan resmi kepada pihak sinode. Kalau kita mau bicara dengan sinode, bukannya sekedar kor-kor di YouTube seperti ini ya. Jadi harus ada surat resmi, ada kop yang jelas, tanda tangan dari Yonatan Purnomo untuk mengajak sinode A atau misalnya sinode GPIB untuk berdiskusi. Buktinya apa? Bukti suratnya mana? Surat untuk permintaan diskusi itu mana? Itu yang kedua ya. Pertama, sinode apa yang diajak. Yang kedua, bukti ajakan itu mana? Dalam bentuk surat tertulis itu mana? Kalau Yonatan Purnomo hanya mengajak dengan cara bikin video seperti ini di YouTube, itu bukan ajakan yang resmi namanya. Ini mengundang sinode, kok hanya sekedar kuar-kuar seperti ini bikin video di YouTube. Anda mau mengajak sinode, ketua sinode tertentu, ngajaknya lewat video seperti ini. Tidak etis kan namanya itu. Mau ngajak diskusi harus memberikan surat resmi dari Yayasan Biblikos misalnya. Yonatan Purnomo kan yayasannya itu Biblikos ya kalau tidak salah itu. Nah, mana bukti kiriman surat resmi dari pihak Biblikosnya Yonatan Purnomo kepada sinode tertentu dan sinode apa yang dituju? Mana buktinya ya? Sekali lagi kalau cuma kuar-kuar di YouTube, nantang-nantang di YouTube, tapi di YouTube pun saya tidak pernah melihat ya, apakah dia sudah pernah menantang pihak sinode secara terbuka. Jadi begini, saudara-saudari, baik saudara-saudari seiman maupun saudara-saudari terpisah. Baru-baru ini, dunia apologetik Protestan kembali geger. Seorang bernama Albert Rumampuk. Kalau Anda belum tahu, tidak perlu buru-buru cari di Wikipedia, tidak akan ada. Dengan penuh amarah dan moral tinggi, menguliti habis-habisan seorang bernama Dr. Yonatan Purnomo yang katanya menyesatkan umat lewat terjemahan Bibliosnya. Keren kan? Tapi yang menarik bukan sekedar isi debat itu. Yang paling menyentuh dan saya sungguh terenyuh adalah hasrat terdalam yang tak terucap dari suara Pak Rumampuk dan teman-temannya. Mereka ingin konsili, tapi tidak punya sistem untuk mewujudkannya. So sad. Jadi mereka ingin ada forum otoritatif, tapi tidak ada otoritas. Berulang-ulang dalam video panjangnya, Pak Rumampuk mendesak agar Dr. Purnomo tampil di forum resmi, undang STT, mana surat resmi ke sinode, mana debat terbuka dengan moderator akademis, mana buktinya? Dan saya hanya bisa mengelus dada sambil berkata, Pak, itu semua ciri khas Katolik. Kalau Anda ingin debat yang konklusif, diseminarkan, disahkan, diuji silang, dan hasilnya mengikat semua pihak,
silahkan mampir ke Vatikan. Di sana kami menyebutnya konsili ekumenis. Disinilah Protestan ada kekosongan struktural. Ironinya, Protestan tidak punya apa yang mereka rindukan. Mereka ingin ada wasit, tapi tidak punya liga. Mereka mau ada keputusan final, tapi tidak punya mahkamah dogmatik. Mereka ingin ada pengadilan, tapi sistem gereja mereka terlanjur berprinsip kami semua pendeta dan kami semua benar. Coba tanya, siapa yang bisa mewakili seluruh Protestan untuk memutuskan kebenaran? Apakah hasil debat Pak Rumampuk dengan Purnomo akan mengikat GPI atau GPIP atau sinode-sinode lain? Jawabannya tidak ada dan tidak akan ada. Karena dalam Protestantisme, kebenaran bukan sesuatu yang ditetapkan secara kolektif dan hierarkis, tetapi sesuatu yang disepakati sementara dalam grup WhatsApp denominasi masing-masing. Bukan? Inilah kerumunan tanpa gereja. Ini tragedi lucu dari dunia Protestan. Ketika seseorang seperti Purnomo bikin tafsiran, semua orang boleh marah, tapi tidak satu pun bisa bilang ini resmi sesat. Tidak ada. Apa daya, mereka hanya bisa bilang kami tidak sepakat. Bukan gereja tidak mengajarkan itu. Karena gereja mereka memang bukan gereja dengan G besar, melainkan aliansi temporer dari pendeta-pendeta yang sama-sama alergi terhadap otoritas di atas mereka. Bukan? So my friends, Katolik dan kelebihan yang mereka cemooh. Di saat Protestan ribut-ribut soal debat tafsir, Gereja Katolik sudah sejak abad keempat menyelenggarakan konsili Nicea, menetapkan Kristus sebagai homoousios dengan Bapa. Konsili Efesus mengafirmasi Maria sebagai Bunda Allah, dan Konsili Trente menjawab reformasi bukan lewat Zoom, tapi lewat dokumen dogmatik dan kanon resmi. Itulah bedanya. Kami punya magisterium, mereka punya mikrofon YouTube. Ya. Inilah gereja yang tak bisa menyatukan diri. So, bukan gereja. Pak Albert, kami paham kemarahan Anda. Kami juga tahu Anda menginginkan tatanan. Kami tahu Anda frustrasi melihat tafsir liar, pengajaran nyeleneh, dan serangan ke LAI. Tapi izinkan saya dengan kasih dan sedikit juga mengatakan, Anda marah bukan pada Purnomo. Anda marah karena sistem Anda tidak bisa menghentikan orang seperti Purnomo. Dan itu bukan salah Katolik. Itu buah dari gereja yang lahir dari sola scriptura dan hidup dari sola opini pribadi. Gereja Katolik tidak sempurna, tapi dia punya meja. Gereja Protestan hanya panggung dengan banyak mikrofon dan tanpa moderator. Jika Anda ingin melihat bagaimana kebenaran ditegakkan, bukan diperdebatkan tanpa akhir, silakan baca dokumen Konsili Trente atau datang saja ke Roma. Di sana gereja bukan sekedar persekutuan, tapi perwujudan otoritas Kristus yang mengikat dan mempersatukan. Sementara itu, kami doakan Anda semua tidak tersesat di lorong Zoom Anda sendiri. Good job and follow for more into the jungle of Protestantism.